Soalan seterusnya mungkin kita teruskan juga kepada Ustaz Ali, insyaAllah, sebab dia ada kaitan dengan wasatiyah sikit. Ni lebih kurang orang nak buat bisnes, nak jadi businessman, nak beli barang-barang Iran. Kita Malaysia ni banyak duk makan tamar-tamar orang Iran, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh komen sedikit tentang jual beli dengan produk-produk ataupun barang-barang daripada keluaran Iran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya terjadi di Malaysia saja tentang bisnis-bisnis itu. Ketahuilah, Iran masuk ke Indonesia melalui perlawanan yang begitu hebat. Kita para pejuang-pejuang dakwah ini melawan dengan sekuat tenaga. Siang malam tidak boleh Syiah masuk. Ya. Istilahnya harga mati kalau Syiah itu masuk, kita terus berjuang. Makanya saya tadi sedikit menyinggung tentang masalah habaib, ya, para habib dan ini. Para habaib itu ada dua macam. Di antara mereka ada memang pengikut Syiah, di antara mereka bukan pengikut Syiah. Nah, rata-rata habaib para pengikut Syiah ini, rata-rata mereka para habaib yang setelah di Hadramaut, setelah mereka belajar di Hadramaut, mereka mengambil ilmu dari Houthi. Kemudian sempat pergi ke Teheran dan pulang ke Indonesia atau ke Malaysia. Ini peran habaib ini luar biasa, dan ini kadang-kadang jamaah-jamaah orang masyarakat awam jadi rancu tentang dakwah para habaib ini. Tapi ketahuilah, mayoritas daripada dakwah-dakwah habaib dirasuki oleh Syiah. Kemudian tentang masalah bisnis, kita mengantisipasi Syiah tidak boleh masuk. Tapi atas nama ekonomi, atas nama perdagangan, akhirnya terjadilah deal, kesepakatan antara Ghurfah Tijariyah, Kamar Dagang Indonesia, bekerja sama dengan Iran. Dari situlah masuk, ya, para pedagang-pedagang, yang mana ketika kita buka data, pedagang-pedagang ini adalah para mula. Lihat para mula, para ulama mereka siap pergi ke Indonesia untuk berdagang atas nama perdagangan untuk menyebarkan agama mereka. Dari situlah masuk banyak sekali, ya, komunitas-komunitas mereka ke tempat kami ini. Kemudian juga masuknya perdagangan, dibukanya pintu perdagangan Iran melalui kamar dagang yang ada di Indonesia, menjadikan produk-produk mereka atau barang-barang mereka, dagangan-dagangan mereka masuk. Seperti contohnya kurma. Di Indonesia ada kedai-kedai namanya Alfamart Indomat itu menjamur, bertebaran di mana-mana. Itu bertebaran di mana. Coba kita lihat siapa pemasok kormanya. Pemasok kormanya adalah korma Iran. Nah, ini kemarin terjadi, alhamdulillah, gerakan di masyarakat kita itu mengadakan gerakan SMS berantai, tidak boleh membeli produk-produk yang datang dari mereka. Kemudian bagaimana caranya untuk kita mengantisipasi? Kurma-kurma yang lain masih banyak, masih dijual bebas dan lebih bagus. Terus terang, saya katakan bahwasannya kurma yang tumbuh dan berkembang dari Jazirah Arabia, khususnya dari Madinah, itu lebih bagus daripada kurma Iran. Karena tanah Madinah adalah tanah yang diberkati oleh Allah SWT, maka kurma di sana lebih bagus. Dan ketika seorang membeli kurma daripada mereka, berarti kita membantu dakwah mereka. Bukan hanya itu saja, jamaah sekalian dan rahmati Allah, juga mereka juga mulai mengembangkan bisnis-bisnis, ya, seperti halnya di negeri kita, di Indonesia itu ada satu air minum, ya, itu mereknya Kum. Lambangnya, ya, air minum mineral gini, air mineral, ini lambangnya Kum, ini lambangnya bendera Iran. Orang awam mana tahu ini adalah produk mereka, ini akan menyokong dakwah mereka. Hal-hal ini yang harus kita tutup dan hal-hal ini harus kita jeli, gitu.
Dan ketika kita membelinya berarti kita siap menjadikan anak cucu kita ya dibantai oleh Syiah. Oleh sebab itu saya berkali-kali saya menyemangatkan ya dengan berbagai macam perkumpulan-perkumpulan yang kita bina, seperti hanya perkumpulan Buldapi, perkumpulan lembaga-lembaga Islam dan lembaga-lembaga Islam seluruh Indonesia. Kita selalu serukan ya, boikot semua produk-produk yang dari mereka. Kita bikin produk sendiri, bikin air sendiri dan lain sebagainya. Kemudian bukan hanya itu saja. Wallahu a'lam akan masuk di Malaysia dengan cara ini atau tidak. Kita harus waspada juga terhadap orang-orang yang dikirim melalui Hayatul Lajiin, UNHCR ya, UNHCR tuh, UNHCR ya, untuk para pengungsi-pengungsi. Ini kita harus waspada. Pelarian ya. Ya, orang-orang pelarian ini kita harus hati-hati. Kenapa? Karena pelarian ini termasuk salah satu misi mereka masuk ke negara-negara yang susah untuk ditembus. Dan juga kita harus berhati-hati juga, berwaspada juga terhadap kerjasama negara ya kepada mereka ini. Pernah satu ketika ya kawan-kawan kami di wartawan menemukan satu bentuk kerjasama kemaritiman. Jadi tentara-tentara dari mereka datang dengan kapal lautnya, seolah-olah mereka ingin berlatih bersama. Padahal di situ terdapat penyusupan senjata. Penyusupan senjata. Pernah terjadi satu insiden yang besar di salah satu kota di Indonesia, yaitu di Jember. Di situ ternyata orang-orang Syiahnya sudah mudarrab, sudah terlatih militer. Ketika terjadi perkelahian di antara Ahlus Sunnah dengan Syiah, itu Ahlus Sunnah dibantai habis. Pendidikan militer yang mereka dapatkan. Siapa yang melatih itu semua? Ini kewaspadaan kita harus seperti itu. Oleh sebab itu, alhamdulillah ini mungkin bisa diambil satu pelajaran yang penting bagi kita. Selain daripada kita mempersiapkan strategi yang bagus untuk melawan Syiah, siapkanlah diri kita, fa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan diri kita menjadi kuat untuk melawan makar-makar mereka ini. Seperti itu.